muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam surat At-Taubah surat 9 ayat 107 dan 108 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ. Yang artinya, dan di antara orang-orang munafik itu ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana pada orang-orang yang beriman, untuk kekafiran dan untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman, serta untuk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memahami Allah dan Rasul-Nya sejak dulu. Mereka dengan pasti bersumpah, kami hanya menghendaki kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu adalah pendusta dalam sumpahnya. Janganlah engkau melaksanakan salat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan salat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang yang bersih. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kalau kita baca surat At-Taubah surat 9 ayat 107 dan 108 ini mempunyai satu kesimpulan bahwa kalau kita lihat di dalam asbabun nuzul dan asbabul wurud itu ada dua masjid yang namanya Masjid Nabawi. Masjid yang pertama Rasulullah bangun ketika beliau hijrah ke Madinah, yang tempat di situ dimulai Jumat pertama di dalam Islam. Dan kita ketahui bahwa di dalam surah An-Nabawiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu 13 tahun di Mekah itu hanya mendidik manusia ke dalam jalan yang benar dalam urusan akidah lebih awal. Dikukuhkannya akidah selama 13 tahun di Mekah. Belum ada salat Jumat di Mekah pada saat itu. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hijrah ke Madinah, yang mana notabene di sana bukan hanya menegakkan akidah yang telah dikukuhkan di Mekah, tapi Rasulullah bahkan terjun di dalam membina masyarakat. Masyarakat yang dibina oleh Rasulullah SAW itu dengan adanya berbagai bangsa dan suku bangsa, bahkan adanya kaum Yahudi, adanya kaum Yahudi yang pernah berpecah antara mereka, kaum Aus dan Khazraj, adanya juga orang-orang Madinah yang dikatakan sebagai Ansar, adanya juga kaum Muhajirin dari Mekah, yang kesemuanya itu merupakan gambaran tentang manusia yang bersungguh-sungguh dan berbangsa-bangsa yang menegakkan kebenaran demi kebaikan bersama di dalam perjanjian Piagam Madinah. Maka sentral aktivitas pada saat itu adalah Masjid Nabawi. Dan masjid itu digunakan adalah sebagai peribadatan untuk ibadah, bahkan untuk menata sosial masyarakat. Nah, setelah dilihat bahwa kepimpinan Rasulullah SAW itu memberikan satu ketenangan, ketentraman, perdamaian, sehingga semua suku dan bangsa yang ada di situ mendukung perjuangan Rasulullah atas nama kesepakatan di Piagam Madinah itu. Jadi Rasulullah SAW telah mendamaikan antara orang Aus dan Khazraj, antara Yahudi dan Kristen juga yang ada di Madinah. Kemudian Rasulullah juga mendamaikan pula antara orang Muhajirin dan Ansar dalam bentuk persaudaraan yang universal, sehingga bentuknya Madinah, walaupun dikatakan Madinah, tapi itu merupakan bentukan negara yang mengatur tatanan masyarakat sedemikian rupa sehingga menjadi gambaran untuk mencapai kesejahteraan sosial. Adanya pengaruh Rasulullah SAW dengan
itu dan juga kepada umat Islam khususnya. Ini bukan atas nama agama lagi, bahkan atas nama negara, tapi dengan kesepakatan bersama yang tercantum di dalam Piagam Madinah. Manusia pada saat itu terpanggil untuk menyambut kedatangan Rasulullah, bimbingan Rasulullah, dan untuk kesejahteraan umat manusia. Kenapa? Karena Rasulullah diutus liyursyidan nas minaz zulumati ilan nur. Rasulullah ditugaskan untuk memberikan arahan kepada manusia, menyelamatkan manusia daripada kegelapan jahiliyah, kegelapan kebodohan kepada kecahayan Islam. Masyarakat muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pengaruh Rasulullah sedemikian besar yang namanya manusia tetap manusia. Akhirnya ada sebagian orang yang ngerti, yang faham, yang taat dan patuh kepada pimpinan mereka atas nama kesepakatan. Ada juga yang mereka memendam kebencian, terutama daripada kafir Quraisy. Ada juga daripada Yahudi Madinah yang tidak taat kepada perjanjian. Walaupun kebanyakan mereka taat kepada Piagam Madinah, tapi ada sebagian lagi yang tidak taat. Mereka kerjasama dengan kafir Quraisy untuk menggoyang kedudukan dan kepimpinan Rasulullah SAW. Maka didirikanlah masjid yang mana masjid itu untuk menyaingi, untuk menandingi perjuangan Rasulullah SAW, untuk menyaingi perjuangan Piagam Madinah, perjuangan Islam pada saat itu di Masjid An-Nabawi. Dikatakanlah masjid Dirar, masjid yang tujuannya tidak lain adalah untuk memecah belah kesatuan dan persatuan umat atas nama panji-panji jahiliyah, atas nama panji-panji hawa nafsu, atas nama pandangan-pandangan sektarian yang sempit yang akan membahayakan untuk keamanan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Manusia muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Maka di situ Allah berfirman bahwa dan di antara orang munafik itu ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana. Maka tidak heran zaman sekarang itu banyak orang yang mengaku beragama, banyak orang yang mengaku bahwa dia kenal Tuhan, dia taat kepada Rasulullah, dia taat kepada Islam, dia ingin kepada persatuan dan kesatuan satu bangsa, satu negara dan untuk kemanusiaan. Tapi di sisi yang lain dia atau mereka tidak membela kebenaran sama sekali, kecuali ada kepentingan-kepentingan sesaat di saat itu. Maka agama dijadikan alat untuk menegakkan misi-misi mereka. Zaman sekarang adalah zaman yang dinamakan perang pemikiran, ghazwatul fikri. Oleh sebab itu jangan sampai kita merasa bahwa ketika orang mengucapkan hal-hal yang berbau agama, yang berbau Islam, dan yang lain-lainnya yang berbau kebaikan, tapi di sisi yang lain ucapan, perbuatan, dan semua misi-misi yang ditegakkan itu bertentangan, maka itu berarti telah melawan kebenaran yang sejati. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan kita di dalam Quran surat 9 ayat 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mimman hawlakum minal a'rabi munafiqun wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum marratayn thumma yarduna ila adzabin 'adzim. Dan di antara orang-orang Arab Badui itu yang tinggal di sekitarmu ada orang-orang yang munafik, dan di antara penduduk Madinah ada juga orang-orang yang munafik. Mereka keterlaluan di dalam kemunafikannya. Engkau wahai Muhammad tidak mengetahui mereka, tetapi kami mengetahuinya. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang pedih. Masyaallah muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dunia ini fata morgana. Dunia ini tidak bisa kita jadikan patokan untuk kebenaran yang sejati. Tapi bukan berarti kebenaran yang sejati itu tidak ada. Kita harus berjuangkan. Kita bisa membaca, kita bisa melihat siapa-siapa yang berjuang untuk mencari keridhaan Allah, siapa-siapa yang berjuang untuk kedamaian dan kemanusiaan, siapa-siapa yang berjuang untuk melaksanakan semua kebaikan-kebaikan yang memang perlu dilakukan. Tapi siapa-siapa yang bisa dikatakan pencitraan, siapa-siapa yang dikatakan pansos, orang-orang seperti itu yang akan mengelabui kita ketika
Oleh sebab itu janganlah umat Islam dipecah belah oleh hal-hal yang berbau agama. Boleh saja kita beragama, tapi hendaklah kita dengan penuh keikhlasan, penuh kesadaran, penuh keimanan bahwa hidup di muka bumi ini semua yang kita lakukan pasti ada balasan. Itu tercatat di sisi Allah dan juga mendapat penilaian di sisi manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan di dalam mendirikan keyakinan di dalam hati kita, menegakkan keimanan di dalam hati kita, memfilter semua adaan-adaan isme-isme dan misi yang menegakkan untuk kebaikan atau yang mementingkan kepentingan sesaat, sehingga kita selamat daripada pemikiran-pemikiran yang kacau balau, dan kita akan selamat mendapat kehidupan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.